Kalau Anda zuhud, amal Anda banyak harganya. Kalau kita orang yang zuhud terhadap dunia, ibadah kita ini besar nilainya di sisi Allah. Kenapa besar nilainya? Karena kita bisa khusyuk. Kalau orang yang hubud dunia tadi sudah jelas kada akan diberi Allah kekhusyuan itu. Walaupun sudah inya belajar, misalnya kita membaca Quran, baca Quran, artinya sudah tahu, tafsirnya sudah tahu, tapi kita masih tergolong orang yang mencintai dunia. Baca Al-Quran, kita kadang-kadang menerapkan ilmu yang ada itu. Fatihah sudah tahu maknanya, takbir sudah tahu maknanya, tahiyat sudah tahu maknanya, tahu tujuannya, ilmunya sudah cukup. Sembahyangnya kita, sembahyang. Kalau kita tergolong orang yang masih mencintai dunia, ilmu tuh kada jalan. Sembahyangnya pasti hati kita pikirannya kepada dunia, pasti pikirannya kepada dunia. Walaupun kita tahu waktu asyhadu an la ilaha illallah mestinya hati macam ini, waktu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hati macam ini, waktu mengucap ar-rahmanir rahim hati macam ini. Tahu kita itu. Tapi begitu kita cinta kepada dunia, sembahyangnya kita, ilmu itu hilang. Yang timbul dalam hati kita apa? Hanya dunia, hanya dunia. Nah, dengan adanya zuhud, maka ibadah yang kita lakukan itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi besar? Karena kekhusyuan yang ada dalam ibadah itu lebih daripada orang yang tidak ada zuhudnya. Anda maulah ganal halusnya nilai ibadah itu hatinya. Dua orang sahabat Nabi sembahyang di masjid. Ujar Nabi kita itu sama, lihat dua orang sembahyang sama-sama 2 rakaat. Tapi ujar Nabi, nilai antara keduanya jauh seperti antara langit dan bumi. Artinya apa? Yang satu sembahyangnya itu hatinya bujur-bujur sembahyang, sedangkan yang satu hatinya kepada dunia. Padahal sama 2 rakaat, bacaannya sama, panjangnya sama, tapi harganya Allah memberikan nilai jauh berbeda. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau berjalan dengan sahabat-sahabatnya, disebut Hawariyin, jalan sampai di malam hari. Sampai di malam hari bergerakan Nabi Isa supaya sembahyang malam, supaya sembahyang malam. Nah, di antara si kawan-kawan Nabi Isa itu ada yang guring, yang lain ini masih beribadahan lagi, masih beramalan. Ada yang saya kuning bangun satu mat guring. Uji Nabi Isa, kenapa ikam guring tuh kawan ikam melatih beribadahan semua ikam, kenapa sematannya beribadah? Ujar si laki-laki tadi, biar aja, tapi ulun zuhud dengan dunia. Nah, artinya apa? Ibadah itu walaupun sedikit satu mat, tapi dari orang yang zuhud terhadap dunia sudah mengalahkan ibadah orang yang semalaman suntuk tapi hatinya mencintai kepada dunia. Nah, kalau Anda zuhud, amal Anda banyak harganya, besar kedudukan dan kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rak'atani min rajulin alim zahid qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidin
ila akhirid dahri abadan sarmada. Artinya 2 rakaat dari orang alim lagi zuhud hatinya, 2 rakaat artinya sembahyang orang yang zuhud nih, 2 rakaat adalah lebih baik dan lebih disukai Allah daripada ibadah para orang yang beribadah sampai akhir masa selama-lamanya. Nah, orang tuh zuhud hanya beribadah sembahyang 2 rakaat. Orang hubud dunia sepanjang masa beribadah, tapi nya hubud dunia hatinya, nilainya di sisi Allah lebih besar orang yang zuhud tadi. Nah, makanya tadi diperlukan zuhud agar apa? Agar ibadah kita itu besar nilainya di sisi Allah. Nah, jadi 2 itulah sebab kenapa diperlukan zuhud kepada kita. 1 tadi supaya ibadah kita bisa lurus, bisa teratur, bisa rutin, bisa istiqamah. Yang kedua, supaya ibadah kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda bertanya apa arti zuhud terhadap dunia itu dan apa sebenarnya zuhud itu, kayak apa dimaksud dengan zuhud itu, maka ketahuilah bahwa zuhud menurut para ulama kita ada 2 macam. Zuhud terbagi 2. Zuhud yang bisa dikerjakan oleh hamba, zuhud yang bisa kita usahai artinya, dan zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hamba. Yang kedua, zuhud yang kada bisa dilakukan oleh kemampuan kita. Nah, itu yang sebenar-benar zuhud. Jadi zuhud itu ada 2. 1 zuhud yang bisa kita laksanakan, 2 ada zuhud yang tidak bisa kita laksanakan sebelum kita melaksanakan zuhud yang pertama. Sebabnya zuhud yang kedua ini adalah semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dibagi dengan lain cara lagi, zuhud itu ada zuhud, ada mukaddimah zuhud. Nah, zuhud itu kada akan bisa dicapai kalau kita kada melalui mukaddimah zuhud, permulaan zuhud. Nah, kalau kita sudah melakukan permulaan zuhud, maka Allah akan memberikan zuhud yang sebenarnya kepada kita. Itu maksudnya. Zuhud yang bisa dikerjakan oleh hamba ada 3 macam. 1, tidak mencari-cari apa yang tidak ada. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita lakukan. Tidak mencari-cari apa yang tidak ada. Misal kada bisi toko, kada usah mencari toko. Kada bisi rumah, kada usah mencari rumah. Ini yang sifatnya lebih daripada kadar hajat seseorang. Nah, sesuatu yang masih dalam golongan kadar hajat itu kada dimasukkan dalam hubud dunia, kada dimasukkan dengan bab zuhud. Masalah zuhud ini masalah sesuatu yang lebih daripada kadar hajat. Nah, yang kita bisa adalah tidak mencari-cari apa yang tidak ada. 1 itu. Nah, itu bisa kita kerjakan. Yang kedua, membagikan apa yang telah terkumpul kepada orang lain. Itu kawa juga. Misalnya kita kebanyakan berisi harta, itu kita kawa membagi-bagikan harta itu kepada orang lain. Itu kawa. Yang ketiga, tidak menginginkan dan memilih dunia. Nah, ini zuhud yang bisa dilakukan oleh hamba.
tidak menginginkan dan memilih dunia. Misalnya ada pekerjaan dunia yang menguntungkan, untungnya banyak, hasilnya bagus, tapi kalau ini ku laksanakan, pertama aku bisa kada kau lagi aktif menuntut ilmu, aku bisa kada kawa lagi membaca Quran 4-5 juz sehari. Nah, mana yang dipilih? Kalau kita zuhud, memilih memelihara yang ada daripada mengambil dunia tapi mengganggu ibadah kita, wirid kita, macam-macam itu. Nah, itu bisa kemampuan kita tidak menginginkan dan memilih dunia. Nah, jadi 3 macam zuhud itu nang kita bisa melaksanakan. 1, kada mencari nang kadada. 2, membagi-bagikan, memberikan kelebihan yang ada pada seorang. Yang ketiga, memilih akhirat, artinya kada memilih dunia, kada memilih dunia. Dalam pada itu zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hati hamba, dalam pada itu zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hamba itu dinginnya sesuatu yang menjadi kesenangan hidup pada hati seseorang yang zuhud. Nah, ini di luar kemampuan kita. Dingin, kada ada semangat, kada ada gairah melihat dunia. Padahal dunia itu merupakan kesenangan hidup. Ada inya kada, hatinya dingin, hatinya kada bersemangat, hatinya kada bergairah melihat perhiasan dunia. Nah, itu kadakawa kita melaksanakan. Itu bisa kalau Allah memberikan. Nah, Allah memberikan yang ini kalau kita sudah melaksanakan 3 zuhud yang pertama tadi. Oleh karena kita ini kebiasaannya sudah kadang mencari nang kadada, membagi-bagikan nang sudah ada, kada memilih dunia. Kalau itu kita kawa melakukan, akhirnya perhiasan dunia itu dingin dari hati kita. Nah, kada ada semangat lagi melihat perhiasan dunia ini. Nah, itu zuhud yang sebenar-benar zuhud. Artinya perlu diketahui bahwa zuhud yang bisa dilakukan hamba itu merupakan pendahuluan timbulnya zuhud yang tidak dapat dilakukan oleh hamba. Jadi kalau hamba melakukan zuhud yang makdur, yang bisa dilakukan, misalnya ia tidak mau mencari-cari apa yang tidak ada padanya, mau membagikan apa yang menjadi miliknya, dan tidak mengharap-harap dunia karena Allah, serta mengharapkan besarnya pahala Allah dengan mengingat-ingat cacat dunia, maka itu semua akan menimbulkan dinginnya dunia pada hatinya. Dinginnya dunia di hati inilah zuhud hakiki, zuhud sejati, zuhud yang sebenarnya. Selanjutnya ketahuilah bahwa 3 hal di atas yang paling sulit adalah tidak mengharapkan dunia dengan hati. Nah, itu yang paling sulit. Hati kadang mengharapkan dunia. Sebab banyak sekali orang yang kelihatannya meninggalkan dunia, tetapi hatinya masih mencintai dan mengharapkannya. Kalau membebaskan anggota tubuh daripada urusan dunia itu mudah. Awaknya ini lebih banyak ibadah, itu mudah. Tapi yang sulit itu adalah membebaskan hati daripada mencintai dan mengharapkan dunia. Jadi orang tersebut selalu menghadapi kepayahan dan kesukaran dari dirinya sendiri. Orang yang hatinya mengharapkan dunia, hatinya mencintai dunia, orang itu menghadapi kesusahan sendiri. Segala persoalan zuhud sebenarnya hanyalah berkisar pada tidak mengharapkan dunia ini.
Bukankah Anda pernah mendengar firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna fil ardi 'uluwan wala fasada. Artinya itulah negeri akhirat, kami menjadikannya buat orang-orang yang tidak menghendaki keluhuran di bumi dan tidak pula membuat kerusakan. Allah Ta'ala menggantungkan hukum tetapnya negeri ganjaran akhirat dengan tidak ada kehendak, bukan dengan mencari atau berbuat apa yang dikehendaki. Mencari dunia ada yang sifatnya merupakan ibadah, seperti menafkahi anak bini. Nah, itu ibadah. Nah, mencari dunia ada yang sifatnya adalah dikutuk oleh Allah. Orang-orang yang mencari dunia untuk bermegah-megah, berpuya-puya, bersumbung-sumbung dengan kekayaan dan kemegahannya. Nah, negeri akhirat itu kada disediakan Allah untuk orang-orang seperti itu. Begitu pula firman Allah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu bi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya barang siapa menghendaki untuk memetik tanaman akhirat, maka kami akan menambah tanaman itu. Dan barang siapa berkehendak memetik hasil tanaman di dunia, kami juga akan memberikan. Tetapi nanti ia di akhirat tidak memperoleh bagian ganjaran. Orang yang hidupnya hanya untuk dunia, Allah berikan dunia, tapi di akhirat kada akan dapat ganjaran. Juga firman Allah, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasya. Artinya barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka akan kami percepat apa yang ia kehendaki itu di dunia menurut kehendakku. Dan firman Allah, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Artinya barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha demi kepentingan akhirat itu. Nah, bukankah Anda tahu bahwa ayat-ayat ini semua merupakan isyarat kepada kehendak mengharapkan dunia. Jadi urusan kehendak memanglah yang terpenting. Banyak orang yang kada berusaha, kada mencari dunia, tapi dia masih punya kehendak untuk sewaktu-waktu mendapatkan dunia. Nah, jadi urusan kehendak memanglah yang terpenting. Namun apabila hamba tekun dan mengekalkan dua perkara yang terdahulu, yakni membagikan apa yang telah terkumpul dan tidak mencari-cari yang tidak ada, maka bisa diharapkan dari anugerah Allah bahwa dia bakal memberikan taufik kepada hamba guna menolak kehendak mencari dunia ini dari hatinya. Karena Allah adalah zat yang memberikan anugerah lagi pemurah.